Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di modul kegiatan pembelajaran lab KCPK di sini dengan mata kuliah KCBV di pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan mulai untuk men-training data. Nah, di sini tujuan praktikumnya adalah menerapkan algoritma klasifikasi untuk pengenalan objek. Nah, jadi nanti kalian itu seperti di sini itu menyiapkan 5 foto untuk masing-masing kategori. Jumlah kategorinya terserah minimal 2. Di sini kita menggunakan cat and dog untuk trainingnya. Kita menggunakan yang 5 data untuk trainingnya dan juga untuk tesnya itu 5 data. Jadi total itu ada sekitar 20 foto, harus beda semua. Itu pertama, ya, 20 foto beda semua. Itu digunakan untuk training data ya. Nah, yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu adalah KNN, perceptron, non-linear itu adalah multi perceptron dan CNN yang digunakan. Jadi ya sebelum dimulai juga langsung saja kalian siapkan ini fungsi yang akan digunakan terus, fungsi tambahan seperti ini, fungsi construct vocabulary, namanya harus sama persis. Jadi langsung saja di sini construct vocabulary. Ini sudah saya copy duluan, delete saja. Pas. Nah, setelah dicopas, itu jangan lupa dirapikan. Seperti contohnya itu nih, banyak yang dibaca, kita kasih space. Nah ini jangan lupa diperbaiki komennya. Ini kita kasih jarak, simpan bikin fitur. Nah, sini sudah bagus. Lalu lanjut saja ke bagian back of visual work. Sini juga namanya harus sama persis, karena nanti akan dipanggil oleh fungsi lainnya. Langsung saja kita copas. Di sini back of visual work. Sama. Nah, ini menyiapkan data output untuk histogram size of data. Ini benar, ini benar. Ini sini. Nah, sama seperti ini. Ini kalau nggak dirapiin akan membuat error nanti. Bla 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 di sini. Nah, sudah. Lalu ada lagi satu itu nih untuk mengambil path dari data-data yang tadi, gambar-gambar yang disimpan tadi. Di sini get image path, namanya harus sama persis. Nah, di sini titiknya ditaruh di sini. Titik kan menandakan kalau code-nya masih lanjut di line selanjutnya. Ini name kategori. Nah, seperti kayak gini, training data test. Ini kan harusnya masuk dalam komen. Ini kita rapikan sedikit. Ini training data test. Ini folder juga masuk. Ini kan masuk komen ya. Ya ini sudah rapi dalam ini. Sudah jadi. Nah, kalau sudah siap seperti ini, sudah siap seperti itu, dan jangan lupa juga menaruhkan, oh ya, untuk penamaan pemberian foldernya itu harus seperti gini ya. Dalam satu folder ada 2 folder namanya test dan train. Nah, masing-masing itu ada folder sejumlah kategori yang digunakan. Di sini ada 2 kategori, makanya cat dan dog, dan itu harus sama persis namanya dengan kategori yang digunakan, cat dan dog. Lalu dalamnya ini untuk penamaan file yang di dalam sini ini terserah sih, nggak harus kategori 1 kategori 2, nggak harus cat 1 cat 2, yang penting fotonya itu ada di dalam situ. Jadi cat dog. Jadi ini harus test dan train, beneran tulisannya harus test dan train karena itu nanti akan dipakai di sini. Nah, ini kita mulai dari KNN. Ini bagian untuk mengambil path dari datanya. Ini sudah saya coba tadi. Jadi cat. Nah, di sini ini kalian ganti dengan head dari foto yang digunakan sebagai, dan jangan lupa dirapiin gitu ya. Nah, gitu. Di sini trainnya ini juga dirapiin sedikit. Terus 3 ya bener. Baru kita pergi ke sini. Top. Nah, yang kalian copas itu ininya. Nih. Path folder yang memiliki test dan train. Jadi yang kalian copas itu. Nah, di sini.
per 4. Nah di dalam per 4 baru ada tes materi. Dan jangan lupa kategorinya itu diubah sesuai dengan yang ada di dalam situ. Di sini cat seri top. Yes. Sudah situ. Ini bisa kita tes run. Expression superbalance file get image pipe 17 itu ada di sini. Nah ya, kalau nggak dirapiin ya jadi gitu. Ini juga. Nah setelah rapi kita jalankan lagi. Nah ada di sini data pad. Ini data pad. Itu pad yang tadi, yang panjang tadi, yang berisi itu. Nah yang penting gitu, intinya harus sama. Test image pads. Ini harus benar. Ada 10 kan, karena masing-masing dalam tes itu ada 2 kategori, masing-masing kategori 5, jadi benar 10. Dan ini harus benar-benar karena ini digunakan untuk trainingnya. Nah ini untuk ngetesnya. Dan ini adalah train image. Dan train ya, benar juga. Ini test label itu nandain kalau di yang pertama itu kategori pertama cat, kalau di isinya itu dalam file cat itu nandain, ngasih tahu mesinnya kalau gambar ini adalah kucing gitu, gambar ini adalah anjing. Sama juga train label untuk masing-masing image pad di sini. Nah setelah kita berhasil dapatkan padnya itu, lalu kita ekstrak fiturnya. Di sini kita ekstrak fiturnya itu menggunakan Harris fitur. Seperti tadi kita rapikan lagi. Di sini cluster sama dengan back of visual world dengan back of visual world ya. Nah ini kita memanggil fungsi tadi maka back of visual world, makanya tadi ini penamaannya harus sama karena emang dipanggil di sini. Nah di sini kita mengambil fiturnya itu menggunakan fiturnya extract fitur Harris corner. Jadi kita menggunakan cornernya untuk mengklasifikasikan. Langsung saja bisa kita kan sebentar, vocab saya di sini error. Nah di sini sudah ada test image feeds, test image feeds. Ini fitur yang akan digunakan. Itu sudah diubah menjadi vektor seperti itu. Lalu di sini ada kemudian kita membuat model latihan untuk KNN nya, dilatih menggunakan fitur dari training image dan juga training label. Jadi dia lihat fitur yang ini kayak gini itu ternyata kucing, fitur yang ini kayak gini ternyata itu anjing. Jadi yang ini kayak gitu. Nah setelah kita latih, lalu kita gunakan predict, kita tes dia udah bisa nggak nebak. Ini perbaiki lagi, bisa nggak nebak mana yang anjing mana yang kucing itu. Jadi kita membuat label. Nah labelnya di sini dapat dilihat. Nah ini dia nebak, gambar pertama anjing, kedua kucing, bla 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 bla. Ini bisa kita bandingkan secara manual dengan test label ya, test label. Jadi ini dia ngedebak apa yang ada di bagian tes. Ini test label. Untuk daripada manual kayak gini, kalau datanya banyak kan capek, jadi bisa saja langsung kita menggunakan ini. Kita cari akurasi, yaitu yang benar per jumlah tes gitu. Ini gak usah pakai titik koma biar langsung di print di sini. Nah ya, akurasi 30%. Nah jadi dari label ini dibandingkan dengan tes label itu 30% benar. Kayak ini catnya 1 2, di sini kan masih cat berarti salah, itu 1, di sini benar. Jadi yang benar itu sini ya. Ya 1 2 3, cuma 30% yang benar. Dan itu ini vocab set ini adalah jumlah fitur yang akan diekstrak. Jadi ini bisa diedit lagi. Misalnya dia mau ngambil 15 fitur, lalu kita tes clear, hapus di bagian kanan supaya ngulang dari awal lagi. Nah, kita run saja. Dia mendapatkan, jadi 50%. Jadi kalau kita ngambilkannya itu 15 macam fitur berbeda, kemungkinannya bisa bertambah. Nah itu untuk KNN.
KNN itu kalau udah belajar machine learning sih ya, dia ngambil yang paling dekat. Yang paling dekat itu dia diklasifikasikan sebagai kategori yang paling dekat lah. Itu kalau KNN. Nah selanjutnya itu kita ada perceptron. Nah kalau perceptron ini sudah lebih ke artificial intelligence beneran, bukan cuma tadi kan itu, oh ini yang dekat berarti itu bagiannya. Kalau ini emang udah latihan, jadi berapa iterasi, kalau ada error salah. Nah untuk yang selanjutnya ini kayak perceptron. Nah ini penting juga penamaan filenya. Ini percep, ini nggak boleh perceptron karena perceptron itu adalah keyword sendiri di MATLAB. Jadi kalau dinamain perceptron, code-nya akan error karena itu emang keyword, sama seperti max min itu kan keyword bawaan, jadi itu akan pasti error. Nah di sini jangan lupa kalian copy di bagian sini untuk ambil data headnya, sama untuk ngambil fitur. Itu saja, yang lainnya kita ubah menggunakan punyanya perceptron. Ini kita clear saja bagian kanan. Lalu di sini baru kita mulai ngambil. Nah kalau KNN tadi kan langsung kategorinya itu satu anjing dua kucing, ya satu kucing dua anjing lah. Kalau di sini kategorinya itu diubah dulu menjadi binder. Jadi kayak ini kucing, kucing itu adalah 00, anjing itu ada 01 gitu lah. Dia menganggapnya seperti itu. Jadi ini kita perbaiki lagi, nah kayak gini binder. Perbaiki lagi. Setelah itu kita run saja. Undefiner function binder where di sini. Oke. Kita clear lagi saja. Jalan lagi. Nah, di sini itu ya new test label. New test label. Nah, di sini. Oh, nggak diubah. Yang ini kan kucing. Pertama itu kucing. 10 itu kucing, lalu 01 itu anjing. Nah, kenapa jadi engineer? Itu bisa lihat di sini. Di selanjutnya. Itu pertama, sebelum dijalankan jangan lupa diperbaiki dulu. Seperti ini benar. Set jumlah epoch benar. Maksimum default dan default train. Oke. Nah, di bagian sini. Kalau lihat cara kerjanya itu. Bentar. Nah, ini inputnya itu adalah fitur yang tadi. Itu dimasukkan ke dalam perceptron. Di mana dalam perceptron itu fiturnya itu akan dikalikan dengan bobot yang ada di sini. Bobotnya bisa ya, nanti kalau bobotnya itu melebihi dari threshold, threshold itu adalah batas yang ditentukan di sini, yaitu ini bias connect, set bias atau threshold. Nah kalau lebih dari threshold maka akan output 1. Tuh, akan output 1. Nah karena di sini outputnya ada dua macam, maka dia di sini heart limit-nya ada dua macam. Jadi inputnya itu masuk ke dalam heart limit 1 dan 2, lalu masing-masing itu threshold-nya sama-sama 0,3. Nanti akan menghasilkan bisa jadi 00, 01 gitu. Dan itu dicek nanti outputnya apakah sama dengan training labelnya. Maksudnya output gambar 1 ternyata itu 00 karena beda kan. Yang ini error, jadi thresholdnya akan diperbaharui mendekati yang benar, sehingga ini akan diulangi terus sampai ini tercapai benar semua atau evok maksimalnya tercapai, yaitu 500 di sini. Tapi ini karena 29 sudah benar semua, jadi kita anggap sudah bagus. Nah setelah itu kita tes. Kalau tadi tesnya gampang tinggal predik, ini tesnya agak berbeda seperti ini. Nah ini perbaiki lagi, lalu di sini jangan lupa diubah dengan kategori yang di atas. Nah baru dijalankan. Nah di sini dapat akurasinya itu 0,4. Nah akurasinya itu dapat dari sini sum label test sama dengan C2. Nah label test itu sama dengan C2. Oh iya, C2 label test itu di mana ini? Nah ini hasil tebakannya. Dog 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 cat. Di sini kan 5 paling atas itu harusnya kucing. Coba bentar tebak satu. Betul yang bawah ini yang benar itu anjing. Jadi yang benar tebakannya tuh 2 3 4. C2 kan
ya. Cat tok 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 ya. 40% bener. Jadi itu untuk perseptron. Nah, karena perseptron itu ya dia ngambil inputnya itu dalam bentuk angka 0, biasanya antara 0 sama 1, lalu dikalikan dengan bobot itu nanti yang akan diutak ya. Bobot itu yang bisa diutak-atik sama threshold itu nentuin seberapa ya bobotnya nanti yang akan diutak-atik. Jadi input kali bobot, jika lebih dari threshold maka perseptron tersebut akan mengeluarkan 1, jika kurang maka akan mengeluarkan 0. Itu maka kenapa namanya jadi itu hard limit. Kalau dilihat di sini, nah ya di sini hard limit. Jadi hasilnya itu antara 0 dan 1. Inputnya macam-macam ya. Itu untuk perseptron. Selanjutnya itu kita menggunakan multilayer perseptron. Sama seperti tadi, kita coba sini sehingga ke back of visual world karena itu mengambil fiturnya yang akan kita olah. Lalu di sini kita lihat multi perseptron. Nah, jangan lupa di clear saja biar beneran fresh start. Lalu di sini ya. Nah, ini konsepnya sama seperti perseptron tadi, dijadikan binner lagi. Sebentar, jangan lupa diperbaiki, terbuat dari integer. Nah, lihat saja kalau emang ada tulisan biasa gitu tapi nggak masuk komen, itu pasti komen yang dari kamu. Gitu ya. Di sini sudah jadiin binner. Di sini trainingnya. Feed forward 50. Nah, di sini dia itu kan kalau tadi itu input langsung masuk ke perseptron output yang hasilin output. Nah, kalau di sini inputnya itu masuk dulu ke satu layer namanya hidden. Hidden ini cara kerjanya persis seperti output. Ambil input dikali bobot, jika lewat threshold hasilin 1. Gitu. Hasilnya ya bis outputnya itu baru nanti akan diolah oleh perseptron output ini. Nah, di sini 50 itu sesuai dengan feed forward ini. Ada berapa banyak hidden perseptron yang mau digunakan. Tuh. Konsepnya sama, akan selesai sampai labelnya sesuai atau iterasinya selesai. Ini untuk validasi ceknya itu ya, untuk lihat akurasinya. NN. Test index outputs. Sorry, masih ada lagi. Nah, begitu. Hampir. Oke. Ini langsung dapat akurasinya 40. Ini didapat dari sini sum label test sama dengan C2. Jadi label test ini setelah dites itu dia cek, dia nebak itu hasilnya apa saja ini. Tok cat tok. Yang benar itu cuma sini, 1 di sini sama 3 di sini. Maka semakin banyak data yang digunakan ya semakin banyak dia bisa belajar dan semakin bagus juga hasilnya. Ini tergantung dari sini. Untuk latihan sekarang pakai masing-masing 5 saja. Lalu selanjutnya di sini ada CNN Dirty. Itu sama seperti tadi, kita ngambil code untuk headnya sama back of visual world. CNN yes, save, clear. CNN ngambil data yes, di sini test image fix, test image head. Pokoknya yang paling pertama ini sih, ini harus benar dulu. Ini membaca dataset.
perbaiki lagi. Dan seperti ini tes palsu untuk ini kan bukan code, jadi harusnya perbaiki seperti ini kok sama dengan tapi nggak ada titik 3 itu error. Jadi bisa aja taruh titik 3 seperti ini kan. Nah lanjut lagi dia, ini menandakan kalau itu lanjut di line baru. Wait. Nah ini line barunya nggak masuk. Oke, ini line baru yes, ini line baru yes. Ininya yang tidak yes. Oke. Nah, berarti data set. Ini dua itu training data set. Lalu membentuk layer jaringan. Ininya yang bisa diubah-ubah nanti. Nah, bentukan layer. Di sini juga jangan lupa diperbaiki. Kayak ini ukuran filter dan jumlah dengan padding sesuai ukuran inputnya kan komen. Lalu sini di bener patch normal layer. Kalau mau perbaikinya lebih gampang bisa lihat di sini juga. Yang tulisannya hijau kayak gini ini kan 3 baris hijau, itu berarti komen gitu. Oke, ini ukuran dengan langkah stretch sama dengan 2. Nah, ini kan komen. Kalau lihat di sini. Evolution benar dengan ukuran output 10 bilang turun. Nah, ini kan komen. Ini adalah layer ya. CNN deep learning ini berbagai layer. Layernya ini bisa diubah-ubah seperti ini, text pooling. Ini bisa diletakkan di sini. Ini tetap jalan. Jadi ini bisa diubah. Ini ukuran kali 3 kali ini kan 3 kali 3 bisa jadi 5 kali 5. Bisa jadi 7 kali 7 yang ganjil seperti pengambilan tepi, fitur dan sebagainya. Ini sebagai bawaannya dulu. Ini untuk layer, lalu ini pengaturan parameter pembelajaran dan melakukan pembelajaran. Nah, ini kita jadi misalnya itu belajar begini. Iya, pastikan dulu ini option proses nanti definisikan sebelumnya. Oke. Pause. Ya di sini untuk yang deep learning ini ya pelajarannya seperti di sini akurasi yang didapatkan. Akurasinya selalu tinggi ya katanya. Jadi sampai selesai. Ya di sini kita didapatkan 99,36% akurasinya. Itu bisa juga kita lihat di sini. Perbaiki lagi biar tidak error. Nah, 99,36%. Untuk mengeceknya sih nggak ada di tes di sini. Jadi kita cuma sampai latih lalu tes, lalu lihat akurasinya. Dan juga untuk tugas praktikumnya itu ulangi proses kain perseptron. Gunakan 3 kombinasi evok. Nah, di sini perseptronnya gitu ini. Lalu gimana yang dimaksud evok itu ini. Evok. Gunakan kombinasi evok dan bias connect, yaitu thresholdnya berbeda. Oh ya, ini harusnya common. Ya bisa. Jadi gunakan evok bisa 100, bisa 50, bisa 200 dan sebagainya. Ini kan iterasi maksimum yang dapat dilakukan. Lalu yang sebenarnya penting ini sih,
thresholdnya ini bisa diubah jadi 0,5 ya. Threshold maksimum itu 1 ya, nggak bisa lebih dari 1, jadi itu harus 0, sekian. Yang 9 kan bisa juga. Itu untuk nomor 1. Ini 3 kombinasi, jadi ini 200 sama 0,69, 200 sama 0,6, 200 sama 0,9 bisa. Untuk nomor 32 ini lagi proses CNN dengan merubah bentuk dari layer. Jelaskan hasil dan jadi CNN ini yang diubah itu layer ini. Nah ini, jadi ini spoolingnya bisa ini kan 3 kali 3, ini bisa pakai 5. Lalu jumlah filternya ini juga bisa diganti 5. Lalu kalau mau ini misalnya convolutionnya ini nggak ditaruh di sini tapi ditaruh di sini bisa, atau ini mau dihilangkan sepertinya juga bisa, dan sebagainya gitu. Untuk pokoknya diubah layernya itu dibandingkan sama hasil bawaan yang ada di PDF ini. Ya, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Gitu untuk demo dari praktikumnya kita dan juga tugasnya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.